Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, inna umma Habibata binta Jahshin. Sesungguhnya atau bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh sakat ya, mengadu ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dama, tentang darah yang keluar dari kemaluannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, umkusi, ya, berhentilah kamu dari sholat, qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Qadra, sekadar, ma, apa-apa, kanat, yang ada, tahbisuki, yang menghalangimu, haidatuki, yaitu waktu haidmu. Summaghtasili, kemudian mandilah. Mandi apa mencuci di situ artinya. Summaghtasili, kemudian mandi, ya. Irtasala, mandi, karena bisa kalau ghasala, mencuci, ya. Ya. Fakanat, maka adalah Ummu Habibah taghtasilu, dia mandi, likulli sholatin, pada tiap-tiap sholat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lil Bukhari, menurut keterangan Imam Bukhari, wa tawaddai likulli sholatin, dan berwudulah kamu pada tiap-tiap sholat. Wahia, dan tambahan ini, li Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, wa ghairihi, dan yang lainnya, min wajhin akhara, dari keterangan imam hadis yang lain. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, inna, sesungguhnya, Umma Habibata, Ummu Habibah binta Jahshin, syakat, ia mengadu, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dama, tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita. Faqala, maka Nabi bersabda, umkusi, berhentilah kamu dari salat, qadra, sekadar, ma, apa-apa, kanat, yang ada, tahbisuki, yang menghalangimu, haidatuki, waktu haidmu. Summa, kemudian, irtasili, mandilah. Fakanat, maka adalah Ummu Habibah taghtasilu, selalu mandi, likulli sholatin, pada tiap-tiap sholat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lil Bukhari, menurut Imam Bukhari, wa tawaddai, dan berwudu'lah kamu, likulli sholatin, pada tiap-tiap sholat.
wahia dan dia li Abu Dawuda menurut Imam Abu Dawud wa ghairihi dan yang lainnya min wajhin akhara dari keterangan yang lain. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu pertama adalah darah haid, darah menstruasi. Ini biasanya terjadwal. Setiap bulan itu ada tanggalnya. Umumnya itu 6 sampai 7 hari. Sedikitnya sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7 hari, paling lamanya 15 hari. Itu namanya damul haidi, darah haid. Darah haid itu darah kotor. Maka orang tua dulu nyebutnya kotoran. Mama kenapa nggak sholat? Iya dek, mama lagi kotoran. Lagi keluar darah haid. Seorang perempuan yang sedang haid itu dia dilarang melakukan beberapa hal. Hal pertama, dilarang melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, dilarang membaca Al-Quran, baik memegang Al-Quran maupun tidak memegang Al-Quran. Yang ketiga, dilarang masuk ke dalam masjid. Masjid atau musola sama saja, itu dilarang. Dilarang masuk atau menempati masjid. Yang keempat, bahwa wanita yang sedang haid itu dilarang didukhul, dilarang dipergauli oleh suaminya. Suaminya aja nggak boleh, apalagi suami orang. Lebih-lebih nggak boleh itu. Nah, itu antara lain. Kemudian yang kelima, perempuan yang sedang haid, maka ketika dia puasa lalu di tengah puasa haid, maka wajib membatalkan puasanya. Apabila puasa wajib, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Itu darah haid. Yang kedua, damul wiladah, darah karena melahirkan. Bayi lahir jebrol, keluar darah ceprot, itu namanya damul wiladah, darah yang mengiringi bayi. Statusnya darah itu sama dengan darah haid. Kemudian yang ketiga namanya damun nifas, darah nifas, yaitu keluar darah pasca melahirkan. Keluar darah dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan sampai kemudian nanti mampet. Rata-rata itu 25 hari sampai 30 hari. Kemudian paling telat 40 hari. Tapi ada yang lewat dari 40 hari. Maka biasanya kalau sudah 40 hari disebut kapat sasur dino, ya, 36 hari. Kemudian pada saat itu dilaksanakan selamatan, kasih nama bayi. Kalau selamatan kasih nama bayi, maka biasanya baca maulid berzanji. Pada serakal dah tuh bayinya dibawa, diputerin, ya. Orang pada sholawatan,
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba Bapak boleh lihat, itu yang gendong bayi bapaknya, itu wajahnya berbingar-bingar, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Yes, gua udah selesai puasa 40 hari. Oh. Iya. Ya, masih pada ingat kan? Ya, udah selesai puasa 40 hari. Lebih malahan ya. Makanya pada seneng gembira. Baca sholawatnya paling kenceng. Iya. Itu darah nifas. Kemudian yang keempat adalah damul istihadati, darah penyakit. Darah penyakit. Darah penyakit itu keluar dari kemaluan perempuan sepanjang waktu karena ada luka di rahimnya. Mungkin luka sebab melahirkan, mungkin luka sebab ada penyakit, ya, penyakit rahim, ya, bisa sebab kista atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan yang keluar darah istihadah? Apakah tetap wajib sholat atau tidak? Maka Ummu Habibah itu ngadu sama Rasulullah. Ya, Ummu Habibah ini saudaranya Hindun, ya. Hindun binti Jahsy. Ummu Habibah binti Jahsy. Hindun dinikahi oleh Rasulullah. Jadi ini saudara iparnya Rasulullah, saudari ipar Rasulullah. Nggak malu-malu datang kepada Rasulullah, ya pasti ditemani oleh salah seorang istri Rasulullah. Siapa yang nemani? Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini. Pelajaran buat kita ngaji, muridnya perempuan, gurunya laki-laki, boleh. Yang penting murid perempuan itu tidak sendirian, ada temennya. Datang kepada Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah, saya ini keluar darah terus, gimana ini? Maka jawab Rasulullah, umkusi qadra maka natahbisuki haidatuki. Kamu berhentilah sholat sekedar waktu-waktu di mana sebelum kamu istihadah itu haid. Biasanya kamu menstruasi itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, wahai Ummu Habibah? Oh, Rasulullah, biasanya tanggal 7 sampai tanggal 14. Ya sudah, dari tanggal 7 sampai tanggal 14, maka kamu berhenti sholat. Karena logikanya darahmu yang keluar dari tanggal 7 sampai tanggal 14 berarti darah haid, darah menstruasi. Berhenti sholat, berhenti baca Quran, berhenti ya, mengerjakan hal-hal lain yang dilarang oleh perempuan yang sedang haid. Nah, nanti kalau sudah lewat dari tanggal 14, kamu mandi, ya. Berarti mandinya mandi hadas haid, ya. Mandi hadas besar, yaitu karena haid. Lalu Ummu Habibah melaksanakan paham yang diperoleh oleh Ummu Habibah itu karena disuruh mandi, jadi akhirnya tiap mau sholat mandi, tiap mau sholat mandi gitu. Padahal diperintahkannya mandi hadas haid itu tanggal 14 tadi.
Adapun tanggal 15 dan seterusnya dia masih keluar darah, maka tidak wajib mandi. Cukup dibersihkan kotoran darahnya, lalu kemudian dibalut dengan pembalut, masuk waktu baru wudhu, kemudian sholat. Maka riwayat Imam Bukhari menjelaskan, wa tawaddo'i likulli sholatin, berwudhulah saja kamu wahai Ummu Habibah tiap-tiap mau sholat. Tidak wajib mandi. Karena apa? Karena darah yang keluar bukan lagi darah haid, tapi darah penyakit. Wa fihi wujubul wudhu'i likulli sholatin. Maka di situ menandakan wajib wudhu tiap-tiap sholat. Padahal wudhunya menjadi sempurna apa tidak kalau perempuan itu keluar darah? Tidak. Wudhunya tidak sah. Sebab yang membatalkan wudhu itu diantaranya adalah ma kharaja min ahadis sabilaini illal maniyah. Apa-apa yang keluar dari dua jalan, jalan depan sama jalan belakang, maka menjadi batal wudhu. Sementara dia netes terus darahnya, berarti kan batal wudhunya. Maka cara mengerjakannya adalah bersihkan itu darah, dibalut dengan pembalut, lalu karena sudah masuk waktu dia melaksanakan wudhu. Tapi wudhunya bukan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari, tapi niat wudhunya nawaitul wudhu'a listibahatis sholati. Seperti niat tayammum, nawaitut tayammuma listibahatis sholat. Saya niat tayammum untuk kebolehan dalam sholat. Nah, itu caranya. Jadi sekalipun dia tidak berhadas, maka tetap berwudu sebagaimana kalau dia kencing. Dia kencing itu batal wudu, mau sholat ya wudu. Nah ini perempuan dia netes darah karena bukan darah haid, maka dia bersihkan, nunggu masuk waktu, dia balut dengan pembalut, lalu kemudian wudu dan sholat sesegera mungkin. Sholat sesegera mungkin. Nah, maka wudunya itu menjadi syarat kesempurnaan sholat, bukan menghilangkan hadas. Maka fa inna wudu'ahu daruratun la yaqwa ka ghairihi. Maka wudu baginya itu darurat, tidak kuat sebagaimana wudunya orang yang pada posisi yang sempurna. Wa qauluhu tawadda'i likulli salatin, berwudulah kamu tiap-tiap salat. Hadzal lafdzu marfu'un minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lafal ini sampai kepada Nabi, lianna la innahu mauqufun an Aisyah. Wa fil hadisi dalilun ala annal mustahadati yajuzu lirrajuli al-istimta'u biha fima baina surrati war rukbati. Dalam madhab Imam Syafi'i, bagi suami yang punya istri, dia itu punya darah istihadah, ya, maka tetap boleh bersenang-senang dengan istrinya, tapi tidak menjima, tapi bersenang-senangnya dengan cara yang lain. Udah pada paham ya? Bapak kerja jauh, pulangnya 3 bulan sekali. Kan kalau pulang ke rumah kan manten baru ya.
Manten baru itu ada berapa, masih ingat nggak? Lupa. Manten baru itu pertama habis nikah, manten baru. Yang kedua habis ditinggal suami lama, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, pulang, maka manten baru. Gitu. Maka kalau ada orang baru pulang dari jauh, mungkin pulang haji atau pulang apa, itu pulang kerja, jangan diparanin, ya, karena dia masih manten baru. Nah. Yang ketiga, manten baru itu habis perang, ya, habis berantem, ya. Habis berantem suami istri damai, maka pada saat damai itu jadi manten baru. Tapi ini jangan dikerjain yang ketiga, ya. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Ntar gue pengen manten baru, gue berantem dulu dah. Jangan. Nah, suami pulang kerja jauh 3 bulan baru pulang, begitu sampai rumah plat merah. Bagaimana dah tuh? Ya. Apes bener, ya. Mana nggak ada cadangan lagi. Ya. Kalau ada cadangan bisa pindah ke cadangannya, ya. Ya, pos berikutnya, posnya atuh doang. Gimana dah nih kalau begini? Maka boleh al-istimta'u, ya, ma baina surrati war rukbati, bisa mengambil kebahagiaan di luar daripada puster sampai lutut, ya. Ya, bagaimana kayak masa saya kudu ngajarin. Orang udah pada tua. Ya. Udah pada lewat masanya, ya. Jadi inilah ketentuan hukum. Karena boleh jadi ada orang perempuan yang dia punya darah istihadah tapi malu mau nanya. Nah, ini dengan pengajian seperti ini barangkali di antara orang-orang dekat kita ada perempuan yang istihadah, atau yang di luar sana ada yang punya penyakit istihadah, maka dia tetap mengerjakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain, kecuali keluar darahnya itu di saat dimana tanggal-tanggal dia sedang menstruasi. Nah, sampai di sini paham? Baik. Nah, terkait dengan al-istimta', ya, terkait dengan bersenang-senang, itu hanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan saya baca dalam kitab Mizanul Kubro, ya, bagi laki-laki yang kurang sabar, ya, ketika istrinya sedang haid, ya, maka ketika mega merahnya masih kelihatan tapi mataharinya sudah tenggelam, udah boleh lidoruro, ya, paham dah tuh, ya. Ya, matahari itu kan tenggelam, kan sisanya masih merah-merah tuh. Nah, jadi kalau misalnya orang perempuan udah bersih tapi masih ada, ya, lemet-lemetnya apa itu, kalau memang udah nggak sanggup nahan, nggak ada pos lain, boleh. Tapi darurat. Tapi ya sebaiknya tunggulah barang sehari atau 2 hari, masa gak kuatnya. Nah, ini ilmu, ya, ilmu kita sampaikan. Ya. Nah, orang kadang begini, udah belum, Mak? Belum. Udah belum, yang bener, orang hitungan sudah seminggu, belum, coba gue lihat. Pakai, ya, mau lihat lagi, ya. Nah, maksudnya udah rapi tapi belum mandi. Nah, kata suaminya, udah antar aja dah mandinya sekalian, gitu. Nah, itu usahakan jangan, karena di beberapa keterangan, kalau orang laki maksa sama perempuan, dia sudah berhenti haid, belum mandi jinabat, lalu kemudian dihantam saja, itu bahayanya kalau jadi janin, itu janinnya nanti bisa terpengaruh. Ya.
Ada apa itu namanya, penyakit apa yang kadang-kadang terlalu energik itu, ya. Apa namanya, hiperaktif, atau penyakit yang ya dari segi fisik itu menjadi kurang normal, itu diantara akibat dari kurang sabar bapaknya, ya. Namanya kalau udah diseruduk mah udah pasrah aja, orang perempuan, ya. Itu jadi sebaiknya mandi dulu, ya, bersih tuntas, baru kemudian silahkan kalau mau berhubungan. Nih manas-manasin aja nih pengajiannya. Iya. Iya. Ntar leh, masih lama leh. Mana udah minum jamu perkasa lagi. Wa an Ummi Atiyah, hadis riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kunna adalah kami, la na'uddu tidak menganggap, al-kudrata air yang keruh, was-sufrata dan air yang berwarna kekuningan, ba'da tuhri sesudah dalam posisi suci, syai'an sedikit pun, syai'an sedikit pun. Rawahul Bukhariyu wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Meriwayatkan hadis Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan lafalnya lahu dari dia. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah, dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kunna adalah kami, la na'uddu tidak menganggap, al-kudrata keruhnya air, was-sufrata dan warna air yang kekuning-kuningan, ba'da tuhri sesudah bersuci, syai'an sedikit pun. Qaulu syarih, Ummu Atiyah kanat mimman bay'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasmuha Nusayyibah bitasghir. Ummu Atiyah itu nama lakop atau nama kunyah, nama sebutan. Dia adalah salah seorang perempuan yang telah berbaiat kepada Nabi. Nama aslinya Nusaybah. Nusaybah berganti nama Ummu Atiyah. Ya kayak orang Jawa. Orang Jawa itu waktu masih muda namanya misalnya Sudarto atau Suroto atau Sumarno. Nah, nanti kalau sudah tua diganti atau ditambahi Sumarto Noto Utomo misalnya begitu, atau Suyitno Mangku Wanito Mudo. Wah itu bahaya itu ya, Mangku Wanito Mudo gitu ya. Nah itu nama tambahan di usia tua. Qauluhu kunna la na'uddul kudrata was-sufrata. Fatta'biru bikunna ay fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadisu mahkumun birraf'i wa in kana dhahirahu mauqufan. Fa kullu ma warada minas sahabati
wa ubbira bikunna fa huwa dalilun ala raf'i. Ya. Apa-apa yang datang dari sahabat, apalagi kemudian disebutkan kunna, kami bersama dengan Nabi atau kami berada bersama Nabi, maka itu menjadi dalil yang kuat. Jadi orang-orang zaman dahulu kalau menggunakan dalil hukum, utamanya dalil hukum pada dalil yang kedua sesudah Al-Quran, yaitu hadis, itu supaya kuat kadang-kadang ditambahi kalimat haddasani. Ya, jadi haddasani maknanya sudah menceritakan kepadaku si fulan. Nah, fulan itu dapat cerita dari gurunya, gurunya dapat cerita dari gurunya sampai kepada Nabi. Nah, itu orang-orang dulu begitu. Makanya Khalifah Harun ar-Rasyid ya, itu ketika ngaji sama Imam Malik ya, Imam Malik itu kan orang alim, paling alim di Madinah pada zamannya ya. Khalifah Harun ar-Rasyid dia pingin ngundang Imam Malik ya, ke rumahnya, ke istana ya, dikirimkan surat lewat anak buahnya, diterima oleh Imam Malik. Imam Malik memberikan jawaban, ilmu itu tidak datang, tapi ilmu itu didatangi ya. Sekalipun yang nyuruh raja ya. Tapi Imam Malik konsekuen, ilmu itu tidak datang, tapi ilmu itu didatangi. Karena ilmu itu kayak air, maka yang datang kepada air adalah gayungnya, bukan airnya yang datang ke gayungnya. Begitu kira-kira. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berangkat ngaji ya. Namanya raja, begitu ngaji duduknya pasti beda dengan jamaah yang lain. Raja gitu, dikasih kursi yang tinggi, duduk di kursi yang tinggi, terus pengawalnya ada di kanan kiri, sementara yang lain duduk yang ngampar kayak begini. Kata Imam Malik, air tidak akan mengalir ke atas, air itu mengalir ke bawah. Bayangkan, raja itu. Akhirnya Khalifah turun dari kursinya ya, duduk ngampar kayak jamaah yang lain. Terus sebelum ngaji di majelis, Harun ar-Rasyid itu mendatangi Imam Malik mengatakan, wahai Imam Malik, tolong sampaikan nanti hadis ya, dari engkau langsung, sehingga aku terima hadis dari engkau. Ketika aku menyampaikan kepada orang lain, saya bisa mengatakan haddasani Imam Malik. Nah, dia pingin ya, namanya penguasa ya, pingin. Padahal Imam Khalifah Harun ar-Rasyid itu ulama, orang alim, raja yang alim. Makanya kerajaan yang adil pada zamannya ya zaman Harun ar-Rasyid. Imam Malik gak mau ngaji pakai pesen-pesenan begitu. Kalau mau ngaji ya ngaji bareng-bareng, karena ada pesenan. Akhirnya apa? Begitu mau baca qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya kalau zaman sekarang speakernya kasih ru'yat, ya kamu yang baca. Kamu yang baca, nanti saya nerangin aja. Jadi akhirnya tidak satupun mendapati keterangan hadis yang langsung dari Imam Malik. Begitu cara ulama-ulama zaman dulu menundukkan keangkuhan, kesombongan umat ya, supaya terkait dengan ilmu kita itu sama ya, nggak ada perbedaan ya. Itu Imam Malik. Nah, kalau zaman sekarang misalnya Prabowo yang datang atau nggak usah presiden lah ya, gubernur atau wali kota yang datang di pengajian dibegituin ya, besok nggak diundang lagi udah ya. Jadi hadis
yang disampaikan oleh sahabat yang ada kaitannya bertalian dengan Rasulullah, maka hadis itu masih masuk pada kategori hadis marfu, hadis yang bisa dijadikan dalil. Qala al-Kharraqi, berkata Imam Al-Kharraqi, wal kadrata atau wal kudrata was sufrata fi ayyamil haid minal haid. Ya, warna gelap atau masih kekuning-kuningan itu menandakan hari-hari haid sudah mau selesai. Nah, maka kita bahasnya ngambil dari pendapat Imam Syafi'i. Kalau sudah tinggal sisanya, kemudian itu sudah mengering, maka segeralah untuk mandi, karena berarti waktu haid sudah berakhir. Sesudah mandi segerakan melaksanakan sholat pada waktu di mana masih ada pada waktunya. Oleh karena itu orang perempuan itu mestinya dalam hal mengerjakan sholat itu lebih segera, lebih mensegerakan ketimbang orang laki-laki. Ya, mestinya. Ya. Kalau orang laki-laki kan nggak bakalan keterabas haid. Jadi misalnya sholat duhur karena darurat setengah 1 atau jam 1 atau telatnya jam 2 masih nggak masalah. Ya. Karena nggak akan kena haid. Tapi orang perempuan misalnya sudah masuk waktu zuhur, dia belum sholat, sampai setengah 1 belum sholat, ya. Jam 1 belum sholat, datang haid, berarti dia terhitung meninggalkan sholat sholat zuhur. Nanti begitu mampet harus mengqadha sholat zuhurnya. Atau misalnya orang perempuan mampet haid, waktunya asar, ya. Mampetnya jam 4:30, lalu dia tidak mensegerakan mandi, padahal masih ada waktu untuk sholat asar. Begitu mandi adzan maghrib, maka berarti dia punya hutang sholat asar. Tuh harus diajarin tuh bapak-bapak tuh istrinya di rumah, terutama yang masih aktif haid, ya. Karena apa? Berarti sengaja meninggalkan sholat karena masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kecuali pas mampet, ya, pas ya, habis waktu sebelumnya dan masuk waktu berikutnya, maka dia tidak wajib mengerjakan sholat yang sebelumnya. Wajibnya adalah mengerjakan sholat yang sesudahnya, yang sudah masuk pada waktunya. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam Islam dijelaskan secara detail, ya. Sampai terkait dengan darah bagi perempuan itu ada aturannya masing-masing. Nanti di hadis berikutnya itu dijelaskan bahwa orang-orang zaman dahulu sebelum Islam, ya, kalangan orang Yahudi yang taat agama Yahudi, itu kalau orang perempuan sedang haid maka dia dimasukkan ke dalam kamar. Dia nggak boleh makan bareng-bareng dengan keluarganya. Dia tidak boleh beraktivitas kecuali nyumpel aja di kamar sampai kemudian bersih dari haid. Lah kalau zaman sekarang bisa main HP atau bisa nonton TV. Lah kalau zaman dulu mau ngapain coba? Di kamar nguplek sendirian. Nah, maka syariat agama itu oleh Allah diberikan kemudahan, ya, yaitu pada syariat ajaran agama Islam. Maka Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dalam beragama itu yang mudah. Allah tidak menghendaki yang sulit, tidak menghendaki yang susah-susah, ya. Jadi jangan mempersulit diri karena sudah diberikan kemudahan. Sementara syariat agama-agama lain sebelum Islam sungguh berat.
Maka di dalam akhir surat Al-Baqarah itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepada kami dalam beragama, beban yang berat sebagaimana engkau membebankan beban berat atas agama, atas syariat agama pada orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum syariat ajaran agama Islam. Masya Allah. Maka kita kudu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah mengikuti syariat ajaran agama Islam. Sungguh pun kita hidup jauh dari zaman Rasulullah, kita hidup jauh dari kampungnya Rasulullah, tapi kita mengikuti syariat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya